Penyintas banjir bandang di daerah Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara akan mendapatkan hunian tetap pada Jumat 26 Maret mendatang. Hunian ini menjadi harapan baru bagi warga di Tapsel yang sebelumnya harus tinggal di tempat penampungan sementara. Huntap dibangun berkolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Budha Seji dengan harapan masyarakat penyintas bencana dapat memulai kehidupan baru yang lebih aman dan lebih layak. Sebelum ditempati, relawan Seji bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyelenggarakan kegiatan verifikasi dan pengundian penerima hunian tetap bagi korban bencana yang berlangsung di kantor Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kamis 12 Maret 2026. Warga yang hendak menerima rumah barunya harus mengikuti tahap verifikasi, seperti penyesuaian dan pencocokan data sesuai kartu identitas, pengundian nomor rumah baru, dan penandatanganan calon pemilik rumah. Total peresmian Huntap Yayasan Budha Seji di Tapanuli Selatan berjumlah 71 dari 227 unit dengan luas unit rumah 8 x 12 meter, terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Dengan perlengkapan rumah antara lain, kasur untuk 2 kamar, bantal untuk 2 kamar, meja dapur, meja ruang tamu, dan sofa. Fasilitas permukiman warga juga akan dilengkapi oleh ruang terbuka hijau dan rumah ibadah. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Kita langsung sapa. Selamat siang, Bapak Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan. Apa kabar di sana, Bapak? Alhamdulillah, baik Mas Andrew, terima kasih. Tapi Pak Pahan rupanya, ini mora saya ini. Oke. Ibu saya Pak Pahan, Pak. Oke, Horas, Pak Gus. Horas Pak, Horas. Oke, kita langsung saja membahas hunian tetap bagi korban bencana di Tapanuli Selatan. Sejauh ini bagaimana progres hunian tetap untuk warga kita, untuk saudara-saudara kita di Tapsel, Pak Gus? Sekali lagi kami sangat bersyukur bahwa Huntap yang kemudian didukung sepenuh-penuhnya dari Yayasan Budha Suci Indonesia untuk 227 korban bencana di Hapesong Baru itu, alhamdulillah 120 unit sudah siap untuk besok direncanakan oleh Pak Menteri PKP, Pak Ara, dan infonya juga dengan Kasatgas, Pak Mendagri, Pak Tito akan meresmikan ya 120 unit. Meskipun sesungguhnya kontrak pembangunan ini dengan Yayasan Budha Suci Indonesia itu bulan 5, tanggal 5 bulan 5 baru berakhir gitu ya. Tetapi memang kami berkomitmen sejak awal dan memang didorong juga oleh Yayasan Suci Indonesia kalau bisa diselesaikan sebelum Lebaran, jadi itu cuma 2 bulan. Nah, kami sudah bisa kejar. Tadi saya kira saya lihat tayangannya tanggal 13, seminggu sebelum Lebaran, sebetulnya sudah diundi oleh teman-teman Budha Suci, siapa mendapatkan unit mana begitu. Karena memang tadinya sebelum Lebaran tanggal 15, kita rencanakan diresmikan itu 120 unit. Tetapi memang karena masyarakat yang akan mendapatkan unit hunian ini mayoritasnya adalah saudara kita etnis Jawa, rupanya mereka kebiasaan itu tidak baik katanya kalau masuk rumah baru itu di bulan puasa. Jadi kita bergeser kemudian setelah Lebaran, besok insya Allah kemudian diresmikan 120 unit, ya. Oke, jadi 120 unit sudah siap diresmikan dan dihuni ya oleh warga kita di sana. Iya, dan terima kasih sekali lagi buat Budha Suci karena rupanya tidak hanya dibantu ini masyarakat kita untuk unit huniannya yang besok diresmikan 120 unit, tetapi juga isi huniannya. Jadi ada sudah kemudian dilengkapi dengan furniture perabotan, ada sofa untuk meja dan kursi tamu, ada meja makan dengan 4 kursi, tempat tidur bantal, kasur dan bantalnya untuk 2 kamar. Jadi mereka benar-benar besok masuk kemudian sudah lengkap dengan perabotan. Tentu
kami dari pemerintahan kabupaten akan melengkapi misalnya kompor gasnya, besok kita akan lengkapi semua. Oke, jadi tidak hanya huniannya, tetapi di dalamnya ada furniture, kemudian ada perabotan juga yang sudah disediakan sehingga masyarakat sangat dimudahkan ya ketika sudah mendapat hunian baru di sana untuk beraktivitas sehari-hari. Mengingat Ya. geografis kita berada di Ring of Fire yang mana ini sangat mudah sekali rentan terdampak oleh bencana. Apakah rumah ini juga mumpuni untuk menghadapi bencana seperti tahan dari bencana gempa bumi ataupun dari banjir, Pak Bupati? Ini rumah kan permanen, ya. Ini beton bata jadi permanen, gitu ya. Nah, sebelum sebetulnya mereka direlokasi ke tempat yang besok diresmikan ini, itu sudah melalui uji dari Badan Geologi. Itu sangat aman. Tapsel sih gempa nggak terlalu ya, tetapi ini ada di ketinggian dan sangat aman untuk katakanlah potensi banjir. Karena desa-desa mereka itu ada di bantaran, di daerah aliran Sungai Batang Toru di bawah. Ini di ketinggian dari Sungai Batang Toru yang masih rada jauh. Meskipun sebetulnya, makanya ini kita patut bersyukur juga terima kasih dukungan dari PTPN karena ini lokasi dari PTPN 4 yang luasnya 5 hektar dan kami pastikan sudah melalui uji geologi, ini aman dan juga banjir pun, wah ini sangat aman karena dia ada di ketinggian Sungai Batang Toru, ada di belakangnya di beberapa meter di belakang masih jauh dan juga di posisinya di ketinggian. Jadi aman sekali nih dari banjir juga. Oke, jadi aman dari berbagai bencana dan sudah dikaji terlebih dulu ya? Oleh Badan Geologi. Ya. Oke, karena posisinya juga berada di dataran yang tinggi ya. Kemudian bagaimana dengan akses dari warga-warga yang akan menetap di hunian ini? Apakah juga akan terbuka ke pusat kota? Kemudian juga bagaimana dengan akses air bersih dan juga listrik yang nanti akan dialiri di hunian tetap ini? Nah, akses ini ya lokasinya Pak Andrews dekat sekali ke Kota Batang Toru, itu pusat kota di Kecamatan Batang Toru. Dari jalan nasional lintas barat hanya 1,3 km ke tempat hunian ini. Nanti akan kami hotmix itu. Dan kemudian kalau listrik sudah, semua unit sudah dimasukin listrik, air juga sudah. Nah memang karena ini ada di ketinggian, 3 sumur bor yang sudah ada di sana, rasanya untuk 227 unit itu masih kurang. Jadi sementara nanti akan kami cover dengan membuat tandon dan mengisinya melalui damkar yang kami miliki untuk sementara. Karena juga dari Kementerian PU sedang proses pengerjaan untuk sumber air di hulu yang bisa memenuhi nanti untuk rumah-rumah kuntap yang di lokasi ini akan ada beberapa. Ini kan tahap pertama dari Buddha Suci ya. Nanti masih ada tidak jauh dari lokasi ini untuk desa lain masih di lokasi PTPN juga. Lagi-lagi terima kasih gitu sama Buddha Suci, Pak Aguan dan kawan-kawan, Pak Andrew, Pak Mujianto, Ketua Buddha Suci Sumut, sahabat lama saya, yang memberikan 227 unit yang akan diresmikan besok 120 dan masih ada di tetangganya untuk desa lain 227 unit juga, Pak Andrew. Jadi air memang akan diselesaikan nanti pada saat ada spam yang akan oleh Kementerian PU bangun itu dengan kapasitas cukup besar. Tapi sementara kami masih akan menambah sumur bor yang ada dan sebelum pun sumur bor yang 3 ini kemudian dengan tambahan beberapa unit nanti kami akan backup dengan mobil damkar dengan mengisi tandon-tandon yang ada nanti di sana. Oke, jadi semua berproses ya, bertahap juga untuk memberikan hunian tetap yang layak, yang aman dan nyaman untuk warga kita di sana. Iya, kalau listrik sudah Mas Andrew, karena ini juga listrik sudah agak lebih awal, karena itulah kita pacu mereka kerja sampai siang malam untuk bisa besok peresmian yang 120 unit tahap pertama. Oke, ada 120 unit yang akan diresmikan dan warga akan masuk ke dalam rumah barunya.
Kemudian Ya. ini bagaimana proses verifikasi bagi warga yang mendapatkan huntap? Apakah ada screening terlebih dulu di sana, Pak Bupati, untuk menentukan kira-kira warga yang menerima huntap ini betul-betul mereka yang layak dan tidak salah begitu ya? Bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kemudian bagaimana pula dengan ketentuan-ketentuannya? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Ya tentu ya, karena kami mengerti bahwa soal data ini harus benar-benar akurat dan cepat. Kami bersyukur nih, Tapon Selatan saya kira termasuk daerah yang tercepat menyelesaikan data by name by address. Gitu ya, siapa yang terdampak, dampaknya seperti apa, itu melalui kemudian berjenjang dari kadus, kepala dusun, ke kades, lalu ke kecamatan, lalu ke kabupaten. Lalu ada tim yang kita bentuk untuk melakukan verifikasi dan juga tentu oleh teman-teman dari BNPB, bahkan juga melibatkan BPS. Nah, untuk yang ini lagi-lagi ya, Bunda Suci luar biasa saya, pada saat tanggal 13 Maret yang lalu, ini dilakukan dengan melakukan verifikasi. Warga Tionghoa dari kota Sidempuan pun didatangkan untuk memenuhi jumlah orang yang banyak karena unitnya kan cukup banyak nih, 227. Sekaligus verifikasi final oleh teman-teman Buddha Suci, lalu sekaligus mengundi. Ya, ini jadi adil, siapa di blok mana itu melalui undian. Jadi kami sudah melakukan verifikasi dan validasi melalui uji publik juga gitu. Tapi finalnya masih kemudian dilakukan verifikasi final sekaligus mengundi tanggal 13 Maret yang lalu oleh teman-teman Buddha Suci. Jadi ini di awal sudah dipastikan siapa yang berhak mendapatkan ini melalui uji publik, verifikasi, validasi dari BNPB, dan finalnya oleh teman-teman di Buddha Suci. Jadi ini sudah luar biasa saya kira kerja-kerja dari teman-teman Buddha Suci. Oke, jadi ada verifikasi data by name, by address, kemudian ada juga pengundian siapa akan menempati di mana begitu Pak ya. Jadi semuanya adil dan tidak ada sebuah tindak yang membuat sebuah kesenjangan sosial di sana. Oke. Dan itu dilakukan oleh teman-teman Buddha Suci loh Pak Adri. Oke. Pengundiannya. Ya. Baik, oke. Ini kan warga sudah mendapatkan hunian tetap dan juga lingkungan yang baru, tempat sosial mereka yang baru, dan mereka juga tentu harus memiliki penghasilan, tempat pekerjaan. Ini apakah juga sudah dipikirkan dengan matang agar mereka juga bisa mendapatkan penghasilan di sana, kemudian memiliki pekerjaan juga? Apakah ada seperti skenario yang sudah dibuat agar mereka juga bisa mudah beraktivitas dan mencari pekerjaan di sana, Pak Bupati? Persis Pak, saya kira tahapannya ini saya kira ya, saya ada dengan salah satu TV swasta di 1 Syawal di hari raya kemarin, ada ahli dari perguruan tinggi negeri ternama di Jakarta ya, pengalaman beliau karena beliau ahli dalam penanganan bencana di NTB misalnya, ada lagi di Indonesia Timur. Beliau mengatakan pengalaman itu membuat beliau tidak yakin, bahkan khawatir Lebaran berikutnya pun para terdampak bencana ini belum lagi kemudian mendapatkan huntara gitu. Huntap maksud saya, huntap. Saya contohkan ini Buddha Suci, kami kurang dari 3 bulan pun kemudian sudah bisa masyarakat kita terdampak, meskipun tentu 227 dari 2.000 lebih kami masyarakat yang butuh rumah ya, itu kemudian bisa dilakukan. Nah sekarang memang adalah tantangan terberat berikutnya itu bagaimana mereka berkehidupan normal kembali, karena di antara mereka ini banyak yang kehilangan sumber penghidupan mata pencaharian. Nah, kami kemarin rapat internal di Pemkab Tapsel sedang untuk merumuskan membuat program untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Antara lain misalnya karena dapur-dapur MBG makan bergizi gratis yang kemarin 2 bulan hampir 3 bulan itu pembangunannya rada terganggu, ini ada percepatan lagi
pasti kemudian membutuhkan bahan-bahan makanan untuk ke dapur. Kami di Tapsel ini produksi ikan kami itu defisit 50% dari kebutuhan. Nanti 227 di sana, di rancangan kami itu akan kami bagikan bioflok, kolam untuk mereka bisa beternak ikan lele atau ikan nila misalnya, dan nanti ada off-taker yang kita tunjuk untuk menampung hasilnya supaya ekonomi mereka kemudian bisa lagi kemudian bergulir. Kalau bioflok itu kan di halaman rumah masih cukup, Pak Andrew, karena tanahnya kan hampir 100 meter, untuk bangunan kan cuma 30. Nanti itu yang kami masih rancang untuk mereka bisa berpenghidupan kembali. Nah, karena juga ini adalah di lokasi perkebunan PT PN 4, kami juga sudah bersepakat dengan PT PN 4, lokasi-lokasi kebun mereka yang masih dimungkinkan untuk tumpang sari, nanti akan kita tumpang sarikan, kita bagi kemudian bibit gitu ya, benih kepada masyarakat terdampak ini, sekaligus juga tentu kebutuhan pupuk, nanti untuk tanam jagung tumpang sari di kebun-kebun yang milik PT PN 4. Di sana masih banyak yang baru replanting, baru tanam sawit masih kecil, itu di antara sawit-sawit yang kecil itu masih dimungkinkan untuk tanam jagung. Jadi itu sudah kami sepakati juga, Pak Andrew. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Pak Gus. Siap. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita dengan Gus Irawan Pasaribu selaku Bupati Tapanuli Selatan. Pak Bupati, melanjutkan diskusi kita, tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang hunian tetap bagi keluarga kita yang terdampak bencana dari banjir bandang di Tapanuli Selatan ya. Dan bagaimana pula saat ini untuk rumah sakit, kemudian sekolah dan pasar, ini kan juga akses yang sangat diperlukan oleh warga di sana. Apakah ini juga sudah dibuat skenario tertentu untuk warga kita yang nanti akan menempati hunian tetap di sana, Pak Bupati? Iya Pak Andre, ini masyarakat kami ini memang mereka terdampak bencana begitu ya. Tetapi di balik bencana itu ada hikmah juga sih buat mereka. Lokasi huntak mereka ini justru jauh lebih baik daripada hunian mereka sebelumnya. Ini lebih mendekat ke pusat kota di Kecamatan Batang Toru. Jadi kalau untuk misalnya rumah sakit misalnya ya, itu kan tadi saya mengatakan bahwa itu hanya 1,3 kilometer ke jalan nasional, dan dari situ ke pusat kota itu kurang lebih mungkin juga sekitar 1,3 kilometer. Jadi kurang dari 3 kilometer di sana sudah ada rumah sakit dan sudah ada juga puskesmas rawat inap yang kita miliki oleh Pemkab Tapsel begitu. Nah sekolah, karena ini sebetulnya sudah masuk ke desa tetangganya, anak-anak mereka itu sekolah sebetulnya selama ini pun tidak terkendala sekolahnya karena anak-anak itu sekolah di desa tetangganya. Jadi nanti akan kita lihat lah. Mungkin PAUD barangkali perlu kami hadirkan karena kalau sekolah SD SMP-nya itu dekat di desa tetangga. Sebetulnya dulu disebut tetangga, sekarang mereka ini sebetulnya sudah bukan lagi di desa Pesong Baru asal mereka, tetapi di desa tetangganya. Jadi sekolah nanti di sana sudah sangat ada dan memang mereka bersekolah ke situ. Justru tempat tinggal mereka itu mendekat ke sekolah yang mereka memang sudah bersekolah di sana, Pak Andre. Oke, jadi lebih strategis karena lebih dekat dengan akses sekolah, pasar, dan mungkin juga rumah sakit ya. Kemudian lebih aman juga ya dari dampak bencana ketika nanti ada bencana-bencana hidrometeorologi. Ya, ini karena di ketinggian Sungai Batang Toru sudah lebih jauh di belakang lokasi perumahan ini dan ini di ketinggian sangat bebas dari banjir. Oke, kemudian untuk mencegah terjadinya ada konflik atau kesenjangan sosial dan juga side effect psikologi dari warga, apakah juga ada pendekatan yang dilakukan untuk beradaptasi kepada warga yang akan menerima dan menetap di hunian tetap tersebut sehingga warga betul-betul siap dari pikiran maupun fisik untuk menghuni rumah barunya?
Nah tadi kan secara psikologis tadi lokasi ini lebih strategis dari desa mereka sebelumnya gitu ya. Dan tentu karena ini apa namanya adalah dari desa yang sama, nanti menghuni di sini orang-orang yang sama juga, tentu kita harapkan potensi konfliknya ini minimal lah gitu ya. Tetapi memang tentu saja nanti kami akan sepakati di sana misalnya karena ini apa namanya rumahnya kan ini kopel gitu ya. Mungkin harus kami sepakati tidak boleh ada ternak di sana. Biarlah nanti desa mereka yang tidak jauh dari lokasi ini. Karena begini Pak Andrew, itu kan rumah mereka yang rusak, kebawa banjir dan seterusnya. Di tempat asal mereka itu mereka masih punya ada ladang, kebun, nanam apa begitu. Nanti Sungai Batang Toru ini kan oleh pemerintah pusat akan dilakukan normalisasi. Nanti pada saatnya itu sudah ada mitigasi bencana, normalisasi, dan itu tentu melalui uji badan geologi sudah masuk kategori tidak merah lagi. Mereka kan bisa lagi berusaha di tanah mereka yang tinggal sebetulnya tidak jauh dari sini. Maka ini Huntap Buddha Suci ini sangat diminati dan dinanti-nanti oleh para penerima manfaat karena lokasinya udah lebih bagus gitu ya. Dan tidak jauh dari rumah-rumah mereka yang kemudian sudah dihantam banjir itu. Jadi ada ladang-ladang mereka yang agak di ketinggian. Sebetulnya dari rumah nanti Huntap ini mereka masih sangat bisa jangkau makin dekat untuk mereka berusaha di ladang-ladang mereka yang kalau nanti itu dimasuk kategori yang sudah aman. Begitu Pak Andre. Oke, justru ini sangat dinanti-nantikan oleh warga yang terdampak bencana di sana ya Pak? Saya Pak Andrew, itu kan udah kita peletakan batu pertama, udah mulai proses pembangunan. Saya lihat di sosmed begitu ada anak-anak kecil sama maknya pergi di situ meninjau. Itu haru kita bahwa mak ini nanti tempat kita tinggal ya. Begitu pada saat proses pembangunan. Dan mereka sekarang sebelum pun selesai di bulan puasa sering jalan ke sana. Apalagi setelah diundi, tahu dia unitnya di mana. Karena tadi etnis Jawa rupanya kemudian tidak kurang bagus ya masuk rumah baru di bulan puasa. Tapi mereka tiap hari ke sana bersihin rumah, rapi-rapiin gitu Pak Andre. Jadi aduh saya kira Buddha Suci terima kasih sekali lagi. Ini sangat dinanti dan bermanfaat betul bagi masyarakat kita yang penerima manfaat. Oke, luar biasa. Jadi warga sangat antusias ya menerima hunian tetap di sana. Terakhir, Pak Bupati, besok akan ada peresmian dari Huntap ini. Dan tentu pembangunannya memakan biaya yang tidak sedikit dan ada kolaborasi juga antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga yayasan atau organisasi sosial seperti Yayasan Buddha Suci Indonesia. Apa harapan Anda dengan program ini dan pesan Anda untuk warga yang nanti akan menempati rumah baru mereka? Ya, pertama tentu ya sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Suci. Ini luar biasa ini. Terima kasih Menteri PKP Pak Ara Sirait yang saya kira banyak menginisiasi kegiatan kita ini. Kami itu di awal-awal hampir tiap hari Zoom. Terima kasih Pak Aguan itu juga hadir juga loh di rapat-rapat kita melalui Zoom. Kami di sini, Pak Menteri, Pak Aguan ada di Jakarta gitu ya. Pak Andre yang Yayasan Buddha Suci pusat yang terus turun ke sini, Pak Mujianto dari provinsi, saya kira luar biasa. Jauh apa namanya ya, udah melampaui ekspektasi kami lah. Rupanya perabotannya pun mereka lengkapi begitu. Dan terima kasih juga Danantara PT PN 4 yang kemudian memberikan lahan seluas 5 hektar. Kalau dari totally yang dari Danantara, karena ada beberapa 3 lokasi lain nanti, satu lokasi berikutnya juga oleh Buddha Suci, akan segera ini selesai di sini, kita akan masuk ke desa lain untuk menyelesaikan 227 unit juga. Itu terima kasih lagi Buddha Suci. Nanti kami berharap terus ini legasi Buddha Suci ini nanti mungkin kami masih lihat ada hal yang kami mohon dibantu dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Mungkin ada peluang juga kami nanti dibantu. Dan dalam jangka panjang tentu saja masyarakat kami yang di sini ya apa namanya ya coba dilihat ini teman-teman gotong royong luar biasa dari Buddha Suci. Saya berharap
kemudian masyarakat kami yang tinggal di sana, ya ini kan takdir nih, bencana ini nggak pernah kita duga dan kita tidak inginkan, tapi sudah terjadi. Tapi banyak pihak hadir kemudian menyiapkan rumah mereka. Saya berharap betul untuk masyarakat kami tidak lagi melihat ke belakang, tapi ayo kita lihat ke depan. Kami terus memikirkan bagaimana ekonomi mereka pulih, dan kami masih kemudian akan butuh barangkali gotong royong dari teman-teman, dari semua pihak. Yayasan Buddha Suci tentu saja kami masih berharap untuk kemudian kita bisa dibantu. Sekali lagi, karena persoalan hunian sudah bisa kita selesaikan, tetapi persoalan besar berikutnya bagaimana masyarakat kami ini bisa kembali berkehidupan normal, sumber mata pencarian mereka yang kemudian terganggu itu bisa kita pulihkan kembali. Programnya tadi saya sudah jelaskan beberapa wacana-wacana yang sudah kami lakukan di Tapanuli Selatan, Pak Andre. Oke, semoga rumah baru ini, Huntap ini juga bisa memberikan harapan baru agar warga kita di sana bisa membuka lembaran baru dan juga bisa meniti kehidupan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Bupati telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih Pak Andre, terima kasih. Pemirsa, di Jatilawang, Jawa Tengah terdapat tradisi leluhur unggahan. Seperti apa tradisinya? Tetap di Halo Indonesia.